Ya, di sini perkenalkan, nama saya Al-Fatidar Al-Ahyar dari Departemen Teknik Sipil 2017. Sini berproses untuk mengerjakan tugas rekayasa nilai laporan akhir studi Value Engineering tentang case 9, karena NIM saya 5+4, jadi dapat case keduanya yaitu case 9 tentang True Delta Facility Project. Baik, langsung saja kita mulai. Bab 1, pendahuluan ada 3, ada latar belakang, tujuan studi, dan ruang lingkup. Next, latar belakang di sini analisis value engineering atau VE merupakan kegiatan mengidentifikasi area yang memiliki biaya proyek yang tinggi selama tahap desain awal. VE studi kemudian menentukan desain alternatif yang lebih murah yang masih dapat dimasukkan ke tahap berikutnya tanpa menimbulkan biaya besar untuk mendesain ulang atau menyebabkan penundaan proyek. Proposal VE ini dibuktikan dengan analisis teknis dan ekonomis. Laporan ini berisi hasil studi dari VE atau Value Engineering dari proyek True Delta Facility. Proyek ini berfokus pada alternatif kanal periferal sebagai solusi untuk memintas delta Sacramento dan sungai San Joaquin, di mana digunakan untuk mengirimkan air sungai Sacramento langsung ke delta selatan. Proyek ini mengusulkan untuk dibuatnya kanal baru melalui bagian utara delta, kemudian dibuang ke delta pusat. Tujuan dari pembuatan kanal ini adalah untuk meningkatkan net outflow di delta untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor delta bagian selatan dengan mengurangi intruksi air laut. Siklus kejadiannya pun dijabarkan dengan aliran delta yang berkurang karena penarikan selama periode kritis dan kering. Kemudian air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi, lalu dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan memindahkan salinitas ke pengguna hilir. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya perawatan. Nah, ini latar belakang ini ya tentang dari proyek True Delta Facilities. Next, langsung ke tujuan studi. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, merekomendasikan penyelarasan yang paling disukai. Yang kedua, ada menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan. Yang ketiga, ada memberi kriteria yang relevan untuk operasi. Yang keempat, ada memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Next, kita langsung ke ketiga. Ruang lingkup. Fungsi dari ruang lingkup disusun ini adalah untuk memvalidasi, untuk benar nggak nih konsep dari kanal baru yang akan mengirimkan 4000 CFS kubik feet second dari Hood, California ke Delta Pusat. Tim ini dibentuk untuk ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep dan mempertimbangkan alinyeman alternatif yang memungkinkan air diambil dari sungai Sacramento di sekitar Hood dan hutan Walnut, California. Lokasi pembuangan tidak dibatasi. Studi ini menggunakan studi nilai yang dirumuskan oleh SAFE International yang menerapkan standarnya dengan 6 fase spesifik. Value metodologi atau VM adalah istilah umum yang menggambarkan proses untuk melaksanakan struktur dan proses untuk melaksanakan workshop nilai. Proses matematis ini digunakan untuk meningkatkan nilai proyek melalui analisis fungsi dan identifikasi target peluang untuk peningkatan nilai. Next. Oke, kita selesai bab 1 tentang pendahuluan. Lanjut ke bab 2. Deskripsi proyek. Di sini ada 4 poin utama yang ingin saya jabarkan tentang mengenai proyek dari True Delta Facility. Itu ada data umum, deskripsi dari proyek tersebut, komponen-komponen proyeknya, dan juga biayanya. Next. Nama proyek True Delta Facility, kita ke data umum dulu. Delta Facility, tempat dan tanggal Sacramento, California 2007. Pemilik proyek DSDA-nya sana, Departemen Sumber Daya Airnya. Konsultannya ada Strategic Value Solution Inc. dan ketua tim dari VE atau Value Engineering-nya pun bernama John L. Robinson. Next. Deskripsi proyeknya dari True Delta Facilities Project ini seperti yang diminta, B. Delta Office BDO Division of Engineering atau DOE mengadakan studi kelayakan True Delta Facility. Proyek TDF ini mengedepankan aliran dari sungai Sacramento 4000 kubik per detik dan melepaskan ke sungai Fort Mokulman dengan, nah ini gambarnya langsung di kanan aja. Gambar ada terdampak proyeknya. Nah, habis itu, beberapa masalah yang akan dibahas. Nah, ini kuncinya di sini. Masalah-masalah yang dibahas tentunya akan menampilkan beberapa solusi di belakangnya. Ini adalah studi proyek kelayakan meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemilihan perataan kanal, persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan struktur intake dan outlet, kasa ikan, jembatan sifon, struktur outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran. Dan perkiraan biaya awal asupan TDF akan berlokasi di sungai Sacramento dekat dengan Hood dan outletnya. Akan berada di fork selatan dari sungai Mokulme di dekat pertemuannya. Oke, next.
Intinya itu bisa dibaca. Yang ketiga ada komponen proyeknya. Di sini ada aliran kanal. Aliran kanal diusulkan bermula dari Sungai Sacramento dekat Hood dan berakhir di Sungai South Fork Mokelumne dekat rawa Beaver dengan tol panjang kanal 12 mil. Komponen-komponen utama dari TDF adalah fasilitas intake. Di sini trash track, saringan sampah, fish screen, beberapa sasaran intake, terus ada struktur outlet, struktur untuk nilai energi, kanalnya 12 mil, sipon, Stone Lake Drain, bisa jembatan ada highway, jalan fasilitas turn out, pembesaran rawa delta, habis di sini ada rawa Beaver, di sana Sungai South Fork Mokelumne. Pengerjaan pemeliharaan utama meliputi pemeliharaan dan monitor tanggul, pemompaan, pemeliharaan saringan, sampah dan ikan, monitor rembesan, monitor penangkapan ikan, dan monitor sipon dan jembatan. Next. Biaya di sini ada biaya proyek diperkirakan sebesar 365 juta dolar. Ini ada tabel construction cost-nya. Ada general, include structure, pump station, TDF canal, sipon, bridge, outlet and main structure, subtotal contingency, total dan run total. Ini. Biaya ini tidak menghitung pengeluaran untuk membangun konstruksinya. Next. Bab 3, langsung ke next bab 3 aja. Di sini kita ini yang kuncinya ya dari pelajaran kita yang ini metode value engineering. Izin untuk mengambil bilang sebentar. Ruang lingkup studinya di sini ada fungsi dari ruang lingkup studi ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4000 CFS dari Hood, California ke Delta Pusat. Tim ini dibentuk dan ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep dan mempertimbangkan alignment alternatif yang memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di sekitar Hood dan hutan Walnut, California. Lokasi pembuangan tidak dibatasi. Studi ini menggunakan studi yang dinilai dirumuskan oleh SAFE International yang menetapkan standarnya dengan 6 spesifik. Value metodologi VM selalu menggambarkan proses dari melaksanakan workshop nilai. Proses yang sistematis ini digunakan untuk meningkatkan nilai proyek melalui analisis fungsi yang diidentifikasikan target peluang untuk peningkatan nilai. Next. Value study atau studi value-nya ada rencana kerja atau VM, value metodologi. Di sini ada pre-workshop, workshop, dan pasca workshop. Next. Langsung saja kita ke pre-workshop dari VM tadi, value metodologi. Next. Pre-workshop dilakukan untuk mengenalkan dokumen tersebut dengan rencana proyek dan untuk mempersiapkan tim menanyakan pertanyaan tentang stakeholder proyek pada saat presentasi proyek di awal workshop. Banyak latar belakang informasi. Next. Aktivitas dari pre-workshop ini apa aja sih aktivitas dari pre-workshop itu? Yang pertama ada mengkoordinasikan logistik workshop dan mengomunikasikan logistik ke partisipan lainnya. Terus ada menjadwalkan partisipasi workshop dan memberikan tugas untuk menjamin tim lebih siap pada saat awal. Mengumpulkan latar belakang informasi yang perlu pada saat proyek dan memastikan dokumen proyek dibagikan ke anggota tim. Yang terakhir ada menyediakan arahan untuk DWR pada saat presentasi konten dan untuk perkenalkan proyeknya. Itu pre-workshop, sebelum workshop ada pre-nya dulu. Nah ini, aktivitasnya apa aja? Nah ini. Selanjutnya kita ke inti utamanya ada workshop 322 di sini. Bab 3, poin kedua dan judul kedua, workshop. Workshop merupakan sesi yang intensif saat rencana proyek. Dianalisa untuk mengoptimalkan keseimbangan antara kebutuhan fungsi dan sumber daya. Fase workshop di sini ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada informasi dulu, analisis fungsi sama seperti yang tadi ya. Analisis fungsi, habis itu kreativitas, evaluasi, dan pengembangan. Nah, yang pertama, informasi itu kita memahami dulu apa sih latar belakang proyeknya ini, kita pelajari dulu, kita dapat informasi, baru kita penyampaian gambar ke DWR-nya. Terus ada fase analisis fungsi. Ini adalah merupakan jantung dari proses dari VM. VM ini jantungnya di mana? Di analisis fungsi ini, yaitu value methodology. Fungsi analisis fungsi ini dikembangkan menggunakan proyek function analysis system atau FAST teknik. Nah itu, yang membantu tim members memahami bagaimana fungsi proyek berhubungan satu sama lainnya. Fase kreativitas di tahap ini proses VM atau value methodology menghasilkan ide menggunakan kreatif teknik. Yang keempat, ada fase evaluasi. Pada tahap ini, tim memilih ide yang paling layak untuk pengembangan lebih lanjut setelah melalui proses vote dan pemilihan secara objektif yang paling layak. Yang terakhir ada fase pengembangan. Saat fase pengembangan workshop, setiap ide diluaskan menjadi alternatif yang bisa diterapkan ke rencana awal proyek. Pengembangan terdiri mempersiapkan penjelasan dari value alternatif, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, membuat perbandingan dan pengeluaran. Next. Kelar.
Lanjutnya ada pasca workshop. Di sini pasca workshop, setelah kita melalui pre-workshop, kita melalui pasca workshop. Aktivitas pasca workshop ini pada value study ini terdiri atas mempersiapkan laporan value study dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu keputusan penerimaan value alternatif setelah kesimpulan dari workshop. Bab 4. Kita masuk ke bab 4. Di sini ada hasil studi value engineering. Ada 3 poin utama yang ingin saya tunjukkan di sini. Pertama ada alternatif peningkatan nilai. Yang kedua ada deskripsi proposal dari hasil studi value engineeringnya. Yang keempat ada usulan desainnya dari True Delta Facility Project. Next, alternatif peningkatan nilai. Hasil dari studi value menunjukkan kesempatan meningkatkan value yang dapat direalisasikan dalam proyek. Mereka disajikan sebagai alternatif individual untuk perubahan tertentu ke arah rencana yang telah ada. Setiap alternatif meliputi apa aja sih alternatif peningkatan nilai itu? Nih, di sini ada poinnya. Yang pertama, ada ringkasan dari konsep asli. Yang kedua, ada deskripsi dari konsep alternatif. Yang ketiga, ada catatan singkat perbandingan dengan rencana asli dan rekomendasi perubahan. Yang keempat, ada sketch untuk menjelaskan alternatif lebih jauh. Yang kelima, ada kalkulasi atau perhitungan. Yang keenam, ada perbandingan pengeluaran modal. Yang terakhir, ada Analysis Life Cycle Cost. Deskripsi proposal. Di sini ada 2 kunci dari deskripsi proposal dari True Delta Facility Project ini. Yang pertama ada country flow. Yang kedua ada differ flow. Nah, di country flow ini ada CF04, CF10, CF15, CF9, CF38. Ada 5 poin. Apa itu CF? Nanti kita jelaskan selanjutnya. CF04, pengalihan aliran dari HUD. Deskripsi konsep Asia mengalihkan dari 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento di HUD dan melepaskan ke Sungai Fox, Sungai Mokelumne di Rawa River dengan menggunakan saluran trapesium. Deskripsi konsep alternatifnya ini mengurangi jarak aliran dan mempersingkat saluran. Ini alternatifnya tuh untuk mempersingkat dan mempersingkat langkah-langkah dan untuk membenarkan aliran juga dan untuk mengurangi persilangan saluran yang mengurangi pengeluaran pada lingkungan. Ini untuk memperbaikilah alternatifnya nih. Nah, selanjutnya ada CF04 pengalihan aliran dari HUD. Bisa kita lihat ini ada perkiraan pengeluaran biaya dari alternatif yang pertama. Ya, konsep pertama ya ini dari CF04 pengalihan aliran dari HUD-nya. Ini ada gambarnya, perkiraan pengeluaran biayanya. Keuntungan, apa sih keuntungan dan kerugiannya? Pasti ada dong. Nah, di sini keuntungannya adalah mengurangi pengeluaran dengan memotong 40% panjang saluran, 2 sipon dan 1 jembatan. Selanjutnya ada mengurangi dampak terhadap lingkungan dengan memotong infrastruktur di atas dan menguranginya. Yang ketiga, menghilangkan pemotongan fasilitas agrikultur dan operasi New Hope Track. Memberikan peningkatan pada infrastruktur bersamaan dengan koridor kanal peripela. Yang terus kerugiannya apa sih? Itu keuntungannya tuh banyak banget tuh, ada 4, tapi pasti ada kerugian. Apa aja kerugiannya? Yang pertama, keuntungan kualitas air menurun. Waduh, jumlah harusnya diperiksa. Habis itu penggunaan air kanal periferal untuk proyek yang berbeda. Selanjutnya ada akan menyebabkan air balik di DCC dan mengurangi kapasitas untuk mengalirkan aliran Sungai Sacramento. Jadi kualitasnya menurun lah airnya kalau kerugiannya itu. Lanjutnya, tadi kan ada CF4, lanjut ke CF10. Apa tuh CF10? Struktur intake di hutan bagian utara Walnut tempatnya. Konsepasinya persis dengan CF04. Apa nih? Yang berbeda di mana nih dengan CF04? Yaitu yang berbeda di konsep alternatifnya. Apa yang berbeda? Konsep ini meliputi saringan ikan di sungai. Sipon melalui tanggul 4B, saringan sampah, pintu air, banyak lah pokoknya. Intinya ada 3 alternatif aliran telah dibuat, alternatif A, B, C, yang mana akan dijelaskan selanjutnya. Keuntungan dan kerugiannya apa tuh keuntungan dari kerugian alternatifnya? Keuntungannya banyak nih. Setiap alternatif mengurangi biaya pengeluaran, enak tuh, biayanya cost, life cycle cost-nya berkurang. Mengurangi keharusan memotong jalan. Konsep tidak menggunakan daerah HUD yang mana dibutuhkan di masa mendatang untuk ke peripheral. Mengalirkan 4.000 CFS air di Sungai Sacramento dari HUD ke kota lo. Kerugiannya apa tuh? Pasti ada, dari balik keuntungan pasti ada kerugiannya. Kerugiannya antara lain adalah kemungkinan pengurangan keuntungan air, kemungkinan dampak lingkungan masyarakat lebih besar, kemungkinan dampak komponen data cost.
Oke, next. CF10. Ini ada A, B, C tadi kan gambarnya. Nah, ini gambar dari perkiraan pengeluaran biaya dari yang pertama, konsultan cost estimate yang A, B, C. Bisa dilihat ya masing-masingnya, bisa dibaca, monggo. Dah. Lihat. Deskripsi profesional. Tadi udah CF04, CF010, sekarang ketiga ada CF15. Peralihan di Rawa, Georgina, dan pemotongan saluran melewati Pulau Station ke South Rock. Konsep aslinya sama dengan CF0410 persis. Fasilitasnya apa aja persis nih. Komponennya apa aja pasti persis. Intake, struktur outlet, kanal unlight, sipon, 5 jembatan jalan. Yang terakhir adalah delta melebar dari berbagai saluran air. Intake, struktur outlet, kanal unlight, sipon, 5 jembatan jalan. Apa nih alternatifnya? Alternatifnya sama persis seperti CF010. Next. Keuntungannya juga mirip berarti ya. Keuntungannya karena sama, jadi keuntungan dan kerugiannya hampir mirip dengan CF010. Panjang aliran lebih pendek dari 12 ke 4,2 mile. Keuntungannya tuh, jadi kan nggak perlu biaya banyak tuh, life-nya berkurang, life cycle cost-nya. Tidak ada pengalihan ikan pada saringan di hilir. Penanggungan sipon berkurang menjadi 2. Satu jembatan jalan publik atau umum di intake, saringan sampah tidak diperlukan. Kerugiannya apa tuh? Kualitas air menurun pasti. Jadi pasti kalau alternatif ini selalu menurun kayak CF04, 10, 15 itu kualitas menurun, tapi life cycle cost-nya berkurang. Jadi untung dan ruginya ada di situ. Saluran memintas membutuhkan biaya lebih, menggunakan sipon lebih sulit, jaringan ikan lebih mahal. Ini ada gambar di sini, ada gambar mengenai perkiraan pengeluaran biayanya. Next. Nah, yang ini ada CF19, ada pembagian di beberapa tempat dan mempertimbangkan kapasitas saluran penerima. Konsep aslinya sama persis mengenai CF04, CF10, ya kan? Intake-nya, fasilitas komponen juga sama, ada intake, outlet, kan unlight, sipon, 5 jembatan jalan, dan delta melebar dari berbagai saluran air. Untuk alternatif di sini beda nih. Apa nih? Alternatif ini mengadakan pembagian ke beberapa tempat yang mana bila dijumlah menjadi 4000 CFS. Hampir mirip sih sama dengan yang CF04 ya. Kan CF15 sama CF10 sama tuh, persis alternatifnya. Nah, di sini tuh berdasarkan batas aliran, saluran di hilir, jarak menuju saluran, hambatan lingkungan, kondisi tempat, dan kemampuan untuk mencapai peningkatan kualitas air. Next. Untuk alternatif berarti hampir mirip dengan untung ruginya dengan CF04. Yang pertama keuntungannya itu saluran lebih pendek dan kecil. Berarti life cycle, berarti alternatif ini kuncinya apa? Setelah kita pelajari dari 4 CF itu adalah untuk mengurangi life cycle cost. Jadi pembiayaannya jadi lebih hemat, lebih bagus untuk proyek. Mengurangi atau meninggalkan pompa. Nah kan, pompanya dipotong. Lebih banyak pilihan, desain standar. Kerugiannya ya pasti kualitasnya menurun pasti. Karena uangnya yang keluarin kita pay dikit, kualitas pasti turun dong. Habis itu gitu. Kemungkinan pembesaran marginnya. Oke, next. Yang terakhir ada CF38 dari Country Flow. Meningkatkan kapasitas pengalihan pada delta cross channel atau DCC dan penambahan saringan ikan. Konsep aslinya ini berbeda, ini paling berbeda. Fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan pusat selatan melalui rawa Snodgrass dan sistem sungai Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang mana dimiliki dioperasi oleh US Bureau of Reclamation atau USBR mampu mengalihkan sekitar 9.000 CFS air tanpa pompa dari sungai Sacramento. Dari sisi konsep alternatif ini perbaikan pintu di DCC, peningkatan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan pintu dengan tambahan di bagian utara fasilitas, melebarkan saluran pengalihan di yang telah ada, persiapan sistem pengumpulan ikan dari pompa balik. Keuntungan dan kerugiannya apa tuh? Pasti ada dong. Yang pertama, perbaikan pintu di DCC akan menambah jaminan untuk pengalihan ke fasilitas ekspor delta. Menambah kapasitas pengalihan DCC akan menambah fleksibilitas ke operasi fasilitas yang menambahkan 1, 2, hingga 3 pintu pengalihan untuk mengontrol salinitas di fasilitas ekspor. Pengembangan diri alternatif tidak mempengaruhi lalu lintas kapal dan juga tidak dibutuhkan mitigasi. Berpotensi melakukan penyaringan di seluruh DCC. Kerugiannya apa aja tuh? Lanjutan dari pengembangan saluran hilir dibutuhkan komunikasi. DCC. Alternatif ini mungkin menyebabkan peningginya muka air hilir. Dan terakhir, meningkatnya pengalihan dapat mendorong penarikan tambang oleh pengguna hilir. Next.
Nah, ini ada gambarnya, perkiraan pengeluaran biayanya 1-2 nih gambar dari CF38 yang mana meningkatkan kapasitas pengalihan pada delta cost channel atau DCC dengan penambahan saringan ikan. Deskripsi proposal yang kedua nih. Tadi kan udah tuh CF ada CF04, 010, 10, 15, 19 dan 38. Sekarang ada deskripsi proposal dari Diverflow. DF ada 2 poin aja di sini, ada DF01 dan DF27. DF1 ini adalah saringan vertikal sungai. Deskripsi opsinya meliputi beberapa saringan persis hampir mirip. Booster RFS dilakukan di sekitar saluran intake. Saringan akan dilengkapi dengan pembersih otomatis, penyekat yang bisa disesuaikan sistem pengumpulan serpihan. Dan ikan yang mudah dikumpulkan di tiap akhir saringan dipompa ke saluran bypass. Definisi konsep alternatif, fasilitas saringan ikan yang diusulkan meliputi saringan sekitar sepanjang 1200 foot dan sedalam 20 foot untuk menyiapkan pendekatan kecepatan 0,2 fps. Next, keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya konsep alternatif itu apa? Saringan di vertikal. Ikan tetap di sungai, tidak butuh pelakuan lebih. Serpian-serpian tetap ada di sungai dan melewati hilir. Kerugiannya adalah pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih. Karena kan, ya gitulah, membutuhkan cover dam lebih besar untuk konstruksi. Kemungkinan biaya lebih mahal. Lebih mahal. Itulah. F27 menyediakan tempat sampah dan pintu di tanggul bagian sungai dan mengalokasikan sumber intake di darat. Konsep asli dan konsep alternatif. Konsep aslinya apa tuh? Mengalokasikan seluruh intake di tanggul bagian sungai. Ini membutuhkan tanggul untuk dibangun ulang untuk terhubung ke intake baru, intake lama ke baru. Nah, konsep alternatif lain untuk menjaga ukuran saringan V kecil dan melindungi stasiun pompa dari kebanjiran diletakkan di tempat sampah dan pintu pada sungai Sacramento. Yang ketujuh ini memiliki keuntungan dan kerugian. Ini banyak banget keuntungan, tapi kerugian cuma dikit. Ini yang bagus. Keuntungannya itu menjaga struktur, memenuhi syarat dari peraturannya, konsisten dengan desain garis, tidak diperlukan tanggul baru, dapat juga diterapkan konsep aslinya. Kerugianlah akan dibutuhkan persetujuan dari Stake Reclamation. Itu doang, kayak nunggu aja dari SRB, Stake Reclamation Board, dan COE, Corps of Engineer. Usulan desain berhubungan dengan isu ada pengembangan operasi, kemudahan pemeliharaan, kemudahan konstruksi, dokumen konstruksi, dan keselamatan pengerjaan. Usulan desain antara lain adalah G01, G02, G03, dan G04. Apa aja tuh? G01 tuh melakukan analisis kualitas air dan hidrologi di beberapa kampus untuk menentukan value atau nilai maksimal. G02 strategi desain pompa, G03 memodelkan saringan untuk menganalisa masalah sedimentasi, G04 telah mengadakan studi model distribusi aliran yang melewati saringan. Next, yang terakhir ada bab 5. Kita akhirnya sampai di penghujung PPT kita. Dan penutup tentang kesimpulan. Apa aja kesimpulan dari True Delta Facility Project ini? Pembangunan kanal baru membutuhkan biaya yang sangat mahal. Perlunya evaluasi lebih lanjut pada pengalihan lebih banyak air pada Delta Cross Channel atau DCC. Merekomendasikan saringan berbentuk V kanal. Merekomendasikan apabila dibentuk saluran baru maka perlu disediakan penghalang ikan untuk mencegah dan mengurangi migrasi ikan ke hulu. Ya. Terima kasih. Saya Al-Fatih Lahyar atas presentasi ini. Semoga memberikan manfaat dan dapat dicermati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana